Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello the students of grade 11 all majors SMK Ternate Putih Global 3 Bekasi. Let's learn about ED and ING adjectives. Mari kita belajar adjectives yang berakhiran ed dan ing. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu adjective kan di kelas 10. Adjektif itu artinya kata sifat. Nah, kali ini adjektifnya yang berakhiran dengan ed dan ing. Adjective ending in ed biasanya digunakan untuk menjelaskan feeling, perasaan atau emosi. Karena yang mempunyai feeling adalah manusia dan hewan, adjektif ini menggambarkan hewan dan manusia saja. Sedangkan untuk adjective ending dengan ing itu digunakan untuk menjelaskan sifat atau karakter dari seseorang, sesuatu, ataupun situasi. Nah, sudah paham ya bedanya atau belum? Nah, biar lebih jelasnya, ini saya kasih contohnya. Ada I'm bored, saya bosan, berarti feeling. Sedangkan kalau ada I'm boring itu berarti menyatakan situasinya saya membosankan, sifat saya membosankan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ada he is bored, dia bosan, perasaannya bosan, dan these books are boring. Buku-bukunya membosankan. Jadi perhatikan penggunaan ed dan ing ya. Untuk melihat contoh-contoh yang lain, kalian bisa simak di buku Erlangga Forward in English Grade 11 page 16 to 17. Nah, di situ ada amuse, kata kerjanya membuat senang. Kalau ing-nya amusing, menyenangkan, dan amused, senang. Di situ ada bore juga, membuat bosan, dan boring, membosankan, bored, bosan. Kalian bisa simak satu persatu ya. Jadi kalau kata kerjanya apa? Kalau ing-nya adalah sebuah situasi, kalau ed-nya adalah sebuah feeling atau perasaan. Nah, kalau di halaman 17-nya adalah contoh-contoh soal-soalnya. Di situ disediakan pilihannya. Nah, ini contohnya yang ada. Grammar rules frustrate me. They are not logical. They are so bla bla bla. Apa jawabannya? They di sini adalah grammar rules. Rulesnya, peraturannya begitu apa? Kira-kira jawabannya? Dan jawabannya adalah frustrating. Katakan. Jadi jawabannya bukan frustrated, karena frustrated itu artinya feeling atau perasaannya. Kita langsung ke soal kedua. They frustrate me, but they don't bore me. I'm never blah 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 when I study grammar. Mereka memang membuatku frustasi, tapi tidak membuat aku bosan. Saya tidak pernah merasa blah blah blah. Apa? Bored atau boring? Silakan diisi ya. Kemudian ada normally language class stimulates me. Of course it depends on the teacher. With some teachers I don't feel. Secara normal kelas bahasa menstimulasi saya. Tentunya it depends on the teacher, tergantung pada gurunya. Dengan beberapa guru saya tidak merasa. Jadi ini sebuah perasaan. Apa kira-kira jawabannya? Stimulated atau stimulating? Their classes bore me, and I'm not the only one. Many students find these classes very blah blah blah. Kelas-kelas grammar membuat aku bosan, dan saya bukan satu-satunya. Banyak siswa yang merasa bahwa kelasnya itu, the classes are bored or boring. Mana yang kelasnya? Oke. Next, if the teachers want to interest the students, they must use blah 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 material. Jika guru ingin menarik siswa, mereka harus menggunakan titik-titik material, bahan-bahan yang apa jawabannya? Interested atau interesting? Ini ngomongin bahan materialsnya.
Exam tires me, both physically and emotionally. After a 2-hour exam, I'm really blah blah blah. Maknanya, ujian itu membuat aku lelah, baik secara fisikal dan emosional. Setelah 2 jam ujian, saya merasa, nah ini tentang perasaan atau feeling, kira-kira tired or tiring. Well, students, they are the examples and the exercises. Now, write your answers on the comment of Edmodo. Jadi setelah kalian tadi lihat contoh-contoh latihannya, tuliskan jawabannya di komen di Edmodo. Oke, good luck and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.